Wahai para umat audio sekalian, kali ini kita akan menyajikan untuk para umat audio segmen yang sedikit beda. Kami akan mereview mobil. Mobil yang kami review ini adalah mobil yang cukup spesial. Jadi kalau kita sudah punya mobil ini, itu berarti kita sudah mencapai tahap yang paling tinggi dalam hidup kita. Kenapa enggak? Karena mobil ini itu adalah mobil impian semua orang yang mereka itu berada pada kasta paling tinggi. Saya tidak membicarakan mobil yang ada di belakang saya ini, tapi saya akan bicarakan mobil yang di sebelah kiri saya. Rolls-Royce Phantom 8 Series 2. Bayangkan kalian berada dalam ruang lingkup kemewahan tanpa batas. Yang kita inginkan dalam kehidupan kita tentunya adalah segala sesuatu yang terbaik. Salah satu simbol kemewahan di dunia untuk dunia otomotif itu adalah mobil merek Rolls-Royce. Jadi yang satu ini kalau kita lihat merupakan ciri khas dari Rolls-Royce setelah mobil ini dipegang oleh pabrikan BMW. Ya, mobil merek Inggris ini di tahun 2004 perusahaannya dibeli oleh BMW, dan yang menjadikan Rolls-Royce sekarang itu merupakan mobil yang memiliki durabilitas dan kenyamanan yang baik. Esensinya itu datang dari mekanik yang diciptakan oleh Jerman yang kita tahu sangat mengerti soal hal-hal teknis. Tetapi esensi dan spirit dari mobil ini ada terletak pada desain yang masih memiliki karakter aristokrasi dari Inggrisnya sendiri. Kita mulai dari bagian kenapa mobil ini berbeda dibandingkan mobil-mobil lain pada umumnya. Kalau di dalam dunia otomotif sekarang, kebanyakan dari mereka itu selalu berlomba-lomba ingin membuat mobil paling cepat, paling ringan, dan paling irit. Itu semua tidak ada dalam Rolls-Royce. Mobil ini adalah salah satu mobil yang sangat bangga kalau mereka itu bisa menambahkan lagi ratusan kilogram kenyamanan ke dalam paketnya. Kalau kita lihat mobil ini pengembangannya itu bukan makin dibikin tambah ringan, tambah sporty, tambah segala macam, kata-kata itu tidak ada untuk konsep mobil ini. Ini adalah 100% kenyamanan tulen. Dan jeleknya kenyamanan ini tentunya dibarengi dengan berat yang juga sangat luar biasa. Tapi itu adalah yang memang diperlukan untuk menjaga siapapun yang berada di dalam kabin mobil ini tidak terganggu oleh segala sesuatu hal sekalipun. Mau ada yang jalannya kenceng, mau ada yang jalannya motong, mau di kantor duit itu tinggal sedikit. Begitu di dalam, dia sudah tidak lagi memikirkan apa-apa. Sekali lagi. Nah. 2 kali. Udah, tinggal naikin aja. Udah direkam barusan? Oke, itu barusan saya diajarkan prosedur untuk membuka kap mesin mobil ini. Di bawah dashboard ada tuas berwarna merah yang harus ditarik 2 kali. Pertama untuk membuka kunci, yang kedua untuk menaikkan jarak dari si kap mesin mobil ini. Mesin mobil ini memiliki 12 silinder. Yang paling menarik, semuanya ini mampu menghasilkan daya lebih dari 500 tenaga kuda.
dan torsi lebih dari 600 Nm. Kalau kita lihat, mobil kan biasanya cc-nya kecil, torsi 100-an aja untuk ngangkut mobil biasa itu sudah lebih dari cukup. Mobil ini membutuhkan daya kuda yang besar dan juga torsi yang cukup tinggi untuk membantu membawa bobotnya yang cukup berat tadi. Jadi kalau kata orang-orang Rolls-Royce itu adequate enough, jadi cukup untuk menyusul, cukup untuk melaju dengan kencang. Semuanya serba cukup, tidak pernah ada kata kekurangan. Salah satu banyak hal yang paling ditanyakan oleh para penggemar Rolls-Royce itu adalah spirit of ecstasy yang ada di bagian depan dari mobil ini. Jadi kap mesin ini akan saya tutup dulu. Menutupnya harus dengan sangat elegan dan dengan tekanan yang pas. Kemudian spirit ekstasinya akan saya keluarkan. Ini ada menunya. Race. Patung kecil itu adalah bukti hidupmu sudah sangat mapan sekali. Bukan sultan, tapi maharaja. Salah satu hal yang paling unik lain yang dimiliki oleh Rolls-Royce adalah pintu belakang yang engsel pintunya tidak terletak pada bagian pilar tengah, tapi ada di bagian belakang pintu ini. Jadi mobil ini memang diperuntukkan buat supir yang ingin membukakan pintunya kepada pemilik mobil sambil bilang, "Silahkan masuk." Dan untuk menutup pintu mobil ini, kita tidak perlu membantingnya, hanya tinggal sentuh aja. Pintunya akan menutup sendiri. Tentunya kalian pasti akan sangat penasaran untuk melihat interior dari mobil ini. Seberapa mewahnya. Cara bukanya cukup gampang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, rasanya ada bagusnya kita melihat bagasinya dulu. Sebelum kita lanjut ke dalam bagian mobil, saya ingin menjelaskan bahwa Rolls-Royce juga menaruh pada bagian belakang mobil bagasi. Apa sih bedanya bagasinya Rolls-Royce dengan mobil lain? Yuk kita coba lihat. Oke, tentunya ini adalah bagasi yang ukurannya sangat lebar sekali. Tetapi yang paling menarik, dia dilapisi dengan karpet yang saya tidak pernah melihat karpet seperti ini di mobil biasa. Ini seperti karpet yang terdapat pada rumah orang kaya. Oh ya, karena memang mobilnya diperuntukkan buat Anda yang para maharaja. Jadi bagian belakangnya ini terdapat juga tonjolan buat kulkas yang diperuntukkan untuk menaruh botol champagne. Kulkasnya bisa diakses dari dalam kabin. Yang paling lucu katanya, kulkasnya punya cuma 2 settingan doang. Yang satu untuk anggur baru, yang 2 untuk anggur vintage. Kalau kalian pencinta anggur punya komentar, tolong komen di kolom komen kita. Suara dia punya panel begitu menutup juga, itu bunyinya kayak bunyi mahal gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam mobil Phantom ini. Apa yang saya lihat dari pintunya itu sangat-sangat luar biasa. Pintunya dilengkapi dengan aksen yang semuanya itu dibalut dengan kulit yang sangat tebal. Dan dia memiliki opsi di mana memilih warna coklat tua dan oranye sebagai kombinasi untuk melapisi bagian dalam mobil ini. Jadi dia itu orange in black.
Yang saya suka dari mobil ini, begitu kita pertama masuk, dia itu memiliki tuas-tuas yang biasa kita pakai buat lampu besar dan juga wiper. Itu bagian dari tiangnya itu dilapisi dengan kulit yang dijahit. Ini detail yang membutuhkan orang yang namanya OCD. Kalau mereka nggak kayak begitu, tidak sesempurna ini mobilnya. Jangan dianggap mobil biasa. Akhirnya dalam hidup saya juga telah duduk di mobil Rolls Royce. Saya nyobain. Ini adalah pengalaman duduk di dalam mobil yang kebanyakan orang tidak akan sampai untuk memilikinya. Klaksonnya juga suaranya kayak mahal gitu loh. Minggir, minggir. Jadi masuk ke dalam mobil, saya harus menjabarkan kepada yang menonton sekalian bagaimana rasanya duduk di mobil ini. Yang saya itu luar biasa adalah kaki saya ini di karpetnya bagaikan saya menginjak-injak kucing saya. Bukan dalam kategori yang menyiksa ya. Kadang-kadang saya suka pakai kaki saya itu ngusapin kucing. Ini karpetnya jauh lebih lembut daripada itu. Karpet ini memiliki pola yang bahkan kita itu di tengahnya terdapat bantal yang luar biasa empuk. Jadi begitu masuk mobil ini saya males nginjek pedal gas. Saya maunya nyender kakinya. Jadi itu kira-kira. Kemudian yang berikutnya, yang punya Rolls Royce itu, aduh udah duduk di mobil ngapain sih gua jauh-jauh megang gagang pintu. Pintunya juga nggak ada gagangnya. Jadi yang kita lakukan untuk menutupnya adalah memencet tombol yang ada di dalam dashboard. Sebagai orang yang memiliki kuasa dan juga kekayaan yang sangat melimpah, tentunya saya tidak mau mengerjakan hal yang remeh-temeh seperti membuka pintu misalnya. Itu aduh, pekerjaan orang rakyat jelata itu. Oke. Lanjut kepada interior. Jadi interior mobil ini, panel depannya dilengkapi dengan lapisan kaca yang menutup bagian dari speedometer, infotainment, dan juga tempat di mana kita bisa menaruh art dan jam. Jadi mereka menamakan ini sebagai gallery, di mana kita bisa memajang segala sesuatu yang merupakan identifikasi diri kita di balik layar tersebut. Itu dilakukan oleh pihak Rolls Royce nanti sesuai dengan permintaan kita. Benar-benar kemewahan personal ini sebetulnya. Saya melihat bagaimana mobil ini, bahkan setirnya juga wow. Lanjut kepada konsol tengah. Kalau kita mengagumi mobil ini berlama-lama, rasanya tidak akan ada habis-habisnya. Infotainment system itu dikelola menggunakan joystick seperti ini. Jadi mobil ini dimiliki oleh Bikers Plus. Tentunya tampilan menu depannya itu adalah Bikers Plus. Nanti kita akan menguji sistem audio yang ada di mobil ini. Tentunya yang kita perlu perhatikan dari mobil ini adalah bagaimana rasanya duduk di belakang. Karena bangku depannya mobil ini saja sudah memeluk saya dengan ini, rasanya kita duduk di sofa gitu, dan bukan sofa yang murah juga. Yang paling luar biasa dari pintu ini, dia itu memiliki engsel yang kita bisa hentikan sesuai dengan pilihan posisi kita.
ini dia langsung berhenti, nggak bergerak-gerak sampai kita memerintahkan untuk bergerak lagi, berhenti lagi. Jadi dia engselnya itu seperti punya motor yang akan membantu kita untuk mencari posisi di mana supaya bagian bodi dari mobil ini tidak terpentok dengan mobil yang atau benda di sampingnya. Karena kita akan masuk dengan posisi sempit. Saya memang bukan hal yang indah untuk dilihat karena perutnya sudah makin membesar. Tapi duduk di mobil ini di belakang itu adalah pengalaman yang lebih berbeda lagi. Kalau di depannya itu sudah mewah, di belakangnya itu kita ditambahkan dengan kemewahan yang merupakan kemewahan yang lebih tinggi dibandingkan kita duduk di depan. Saya sampai tidak bisa berkata-kata karena melihat kondisi mobil ini yang sangat luar biasa bagian interiornya. Handle pintu, wow. Rear mirror. Oh ya, buat kalian kaum glam yang suka selalu prepare sebelum turun dari mobil, cerminnya memiliki potensi untuk membuat kita 5 kali lebih ganteng. Apa yang disediakan mobil di mobil ini terlihat seperti tidak ada apa-apa dan elegan. Tetapi kalau kita lihat, dia itu memiliki tray yang bisa kita buka. Dan kemudian kita akan membuka bagian sini, headrest, di mana kita bisa mengakses control panel untuk media. Left screen. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, volume bisa dikontrol dari tengah. Yes. Ini adalah ini adalah ini adalah, where's the volume button? Oke, FM. Oh, tombol volumenya ada di pilar. Oke. Salah satu nilai ergonomis yang minus, karena aneh sekali. Dia itu kontrol utamanya tidak digabungkan dengan mode volume. Bisa saja dia menaruh tombol vol di sini, kemudian kita bisa memutarnya. Tapi tombol rotasi di tengah itu digunakan untuk memindah preset. Volumenya di pilar. Kembali lagi di traffic update. Unik. Oke, ini kita tutup dulu. Kita tutup kembali. Kembali kita dibalut oleh kenyamanan tanpa gangguan apapun. Sekarang kita akan mencoba menyalakan mobil ini karena tadi ada warning yang mengingatkan kita untuk tetap menyalakan mobil supaya kondisi baterai prima. Begitu mesin mobil ini menyala, tidak ada sekali terasa getaran yang dirasakan di bodi mobil ini. Ini mobil dalam kondisi sedang memanaskan dirinya sendiri. Jadi dia itu membutuhkan kira-kira sampai 60-70% untuk melakukan pemanasan. Sampai akhirnya kondisi power reserve turun kepada nilai 100. Jadi mobil ini lucu, speedometernya itu dia tidak menunjukkan nilai putaran mesin, tapi
tenaga kita itu masih tersisa berapa persen. Jadi kita bisa melihat target kita apa, kita melihat kemampuan kita berapa, kita putuskan dari nilai tersebut bahwa kita masih mampu untuk melakukan serangan. Karena kenyataannya mobil berat ini, meskipun bebannya luar biasa, dia itu bisa melaju 0 sampai 100 dalam waktu 5,2 detik. Mobil ini setelah mesinnya menyala, waduh, benar-benar terasa luar biasa. Berbeda dibandingkan dari mobil yang lain, suara mesin dan suara lingkungan luar itu sama sekali tidak ada yang terdengar. Benar-benar kita berada dalam lingkupan kemewahan tersendiri. Tentunya di atas kita ada bintang-bintang yang bertaburan. Ini adalah tema dari Rolls-Royce yang menciptakan langit-langit dengan pola bintang yang memang sudah dikhususkan konstelasinya sesuai dengan tanggal kelahiran dari mobil ini. Luar biasa. Kemudian kita masuk kepada tujuan kita yang paling utama, karena tentunya ini adalah channel musik yang membahas mengenai informasi seputar car audio. Buat para umat audio, tentunya kita ingin sekali mendengarkan bagaimana suara audio yang dimiliki oleh mobil Rolls-Royce dengan jumlah speaker yang sangat banyak ini. Speaker center, speaker front 2, terus subwoofer di bawah bangku 2, terus speaker di pintu belakang itu ada 2, kemudian speaker di parcel shelf belakang itu deck, dia itu ada 2, kemudian di langit-langit ada 2 ceiling ambient speakernya. Yang saya sendiri tidak tahu ada di mana lokasinya, tapi benar itu ada dalam spesifikasinya. Masuk ke dalam musik, Oke, project kita pakai lagu-lagu yang where's the folder? Search, genre artist, album track, podcast, video, browse folder. Oke. Kita mulai dengan lagu-lagu yang bertemakan volume. Agak sedikit heavy pada bass, cuman saya mencoba akan melakukan pengaturan untuk melihat apakah sistemnya oke, dia harus ada di my vehicle setting. Oke, too much media back, back. Oke, rear, untuk rear passenger, connected, oke, manage mobile device. Wow. Harusnya ada di my vehicle dia. System setting. Oh, dia ada di sound. Sorry. Ini adalah bukan unit touchscreen, jadi perlu diperhatikan. Buat kita para aristokrat itu, kita tidak mau madan kita itu maju mundur untuk menyentuh layar seperti rakyat jelata. Semua ini sengaja dibuat tidak bisa disentuh dan dilindungi oleh kaca galeri yang sangat tebal supaya kita itu menjaga kebersihan dari pandangan kita terhadap art yang terdapat di dalam mobil ini. Jadi kita harus terbiasa untuk menggunakan tombol kontrol joystick. Sekarang kita ke sound. Rolls-Royce Bespoke Sound. Ya, sistem mobil ini tidak
merupakan mengambil dari external sourcing. Jadi seluruh speaker sistemnya itu bespoke atau diciptakan oleh si Rolls-Royce untuk Rolls-Royce itu sendiri. Seperti biasa di settingan ini ada settingan treble, bass, equalizer, volume setting, reset, audio feedback. Oke, kita coba ke equalizer dulu. Mau tidak mau saya harus menyatakan bahwa ini adalah sistem EQ yang sama seperti yang terdapat di BMW seri tinggi. Jadi kita lihat posisi bass ini kita bisa menaikkan, parcel semuanya bisa naik. Kita pencet lagi untuk pindah, kita pindahkan ke treble, pasti treble-nya juga ikut naik. Benar, treble-nya ikut naik. Kemudian kita back lagi, kita tekan dulu untuk melihat apakah individu yang 1, 2 kHz misalnya kita naikkan. Itu adalah clap. Kalau saya ingin bermain-main terhadap EQ, saya pencet lagi, saya akan iseng untuk menurunkan ini. Ini adalah merupakan parametrik EQ yang cukup menarik. Bisa untuk dinikmati segala macam, bisa digunakan untuk menikmati segala jenis musik yang Anda lemparkan ke dalam sistem audio mobil ini. Kita kembalikan kepada flatline. Ini terlalu flat, kita tambahkan clap sedikit. Kita tambahkan high frequency sedikit saja. Bassnya sudah lebih cukup. Secara dari sumber lagu, lagu ini merupakan lagu dengan kompresi yang cukup rendah karena ini adalah lagu free music, biar videonya tidak kena ban. Kemudian saya melihat bahwa cara dia itu bisa menciptakan musik yang cukup imbang dari kompresi yang rendah, berarti dia memiliki kemampuan supaya kita bisa mengaturnya sesuai dengan kualitas dari sumber suara yang kita miliki. Kita balik lagi ke menu, back. Kembali ke media radio, terus kita masuk ke dalam project mus. Suara bass yang lebih dari cukup. Buat sebagian orang pasti ini adalah suara bass yang kurang, tetapi buat kita kalangan yang sudah sangat mapan, kita tidak perlu lagi suara bass yang melebihi suara yang lainnya. Kita ingin keseimbangan terjadi di dalam kendaraan. Itulah suara yang ditawarkan oleh Phantom ini. Jadi kita untuk menikmatinya sambil sedikit minum-minum yang ada di kulkas kita, champagne di belakang, it's very relaxing. Sekarang kita pindah lagu. Summer album, dance, balik, back. Saya lebih suka dari project folder. Folder search, terus folder, jazz. Bayangkan, sambil mendengarkan lagu yang berkelas, kemudian kita mengemudikan mobil ini sambil tetap melihat ke depan,
tampilan depan kita itu adalah Spirit of Ecstasy yang berada di kap mesin depan yang begitu jauh. Ini adalah puisi yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini adalah rasa orang yang sudah mencapai puncak kesuksesan. Jadi, para umat audio sekalian, kebiasaan sapa kita jangan ditinggalkan. Satu hal sebelum kita menutup video ini, kita harus memperhatikan juga ban yang dimiliki oleh mobil ini. Mobil ini memiliki ban dari Continental dengan tipe Comfort Contact 5 bintang, 5 star. Jadi cerita lucu dari BMW sendiri, dia itu memilih ban ini, datang ke Continental dan meminta spesifikasi tambahan berupa lapisan peredam yang bisa menekan suara kebisingan ketika ban melakukan sentuhan dengan aspal sebanyak 9 desibel. Bayangkan, untuk meningkatkan kenyamanan dan supaya kita bisa mendengarkan sistem audio dengan jelas di volume yang sangat nyaman, cukup. Sampai hal-hal seperti ini dipikirkan oleh si Rolls-Royce. Jadi para umat audio sekalian, sekian saja review kami mengenai mobil Rolls-Royce Phantom generasi ke-8 Series 2. Mobil yang sangat luar biasa. Jadi kalau para umat audio suka dengan video ini, jangan lupa berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini supaya kami bisa makin tambah semangat lagi menciptakan video-video seperti ini di kemudian hari. Salam dari Voice Channel.